Halo, kembali lagi di Berbagi Otak, Andra Sumarno. Ada yang berkata pada saya kemarin, bagaimana investasi saham atau bermain saham, untung atau buntung. Gini bos, kalau saya banyak sekali sekarang investasi seperti emas di Pegadaian. Itu banyak ada juga. Kemarin saya juga pernah memikirkan itu. Kalau saya tidak suka suatu usaha yang tidak ada kejelasannya. Itu saya sangat tidak suka. Karena kalau saya dibilang primitif tidak masalah, tetapi saya suka barang yang saya punya suatu barang nih, saya jual. Oke, saya jual. Terus saya dapat untung, saya jual, saya dapat uang, saya dapat untung, selesai. Saya hanya sampai situ saja. Saya lebih suka usaha yang seperti itu, perdagangan. Kalau orang bilang perdagangan, saya lebih suka itu karena hasilnya jelas. Ketidakjelasan itu yang susah. Sekarang gini, banyak orang yang berkata saham itu enak, per hari saya dapat 1 juta gitu-gitu. Nah, tapi modalmu berapa bos? 100 juta. Kamu dapat 1 juta, 2 juta, ya balik. Lah nanti kalau misalnya kamu sudah dapat 50 juta, tahu-tahu sahammu itu hancur, kamu rugi 50 juta bos. Tapi kamu nggak tahu penyebabnya loh, karena misalnya gini, sahamnya nggak naik-naik lah, itu permainan. Kalau saya sih saya hindari seperti itu. Itu hanya nggak tahu ya, kalau saya tuh orang ya banyaknya orang ya punya modal sedikit dan dia bermain saham atau bermain investasi, ya investasi dan bermain saham dan seperti itu, contoh-contoh seperti itu menurut saya orang-orang yang dia malas bos. Dia malas. Pertama dia malas, yang kedua dia tidak suka bertarung satu lawan satu. Kalau saya lebih seneng, kalau saya punya 100 juta, saya bikinin toko, saya jual. Tahu 10 tahun lagi jelas bakal bisa berkembang. Bangkrut harus kita tahu, introspeksi kenapa kita bisa bangkrut. Tapi kalau kamu memberikan 100 juta itu ke suatu saham, sekarang baru hits itu ya, usaha saham. Kamu kasih saham naik turun, kamu harus lihat komputer. Oh ini naik, oh saya dapat naik 1 juta, dapat ini gini-gini per harinya. Lah sudah sampai 100 juta belum? Modalmu sudah sampai belum? Kalau modalmu dalam waktu 1 bulan itu udah dapat 100 juta, itu mungkin, nah itu mungkin sisanya ya silahkan. Tapi 1 juta udah kamu pegang di tangan. Lah yang gawatnya itu kalian hanya didapatkan untung per hari, tapi kalian nggak tahu modalnya kalian itu masih disimpan. Kalian ngerasa senang aja, nanti ditilep tuh dihanguskan loh. Itu banyak penipuan seperti itu. Seperti investasi emas, ada yang bilang investasi emas kredit di Pegadaian. Kalau saya nggak usah, karena ya kalau saya seorang Islam, jadi saya tidak melakukan itu. Dan itu kalau investasi saham atau bermain saham itu kalau di Islam namanya ghurur, ketidakjelasan. Kalau saya sebagai muslim saya hindari, karena muslim menjadikan seorang pengusaha atau pedagang itu dengan akad yang jelas, jual beli, selesai sampai situ. Kalau misalnya bilang wah katrok kamu, lah bukan masalah katroknya bos, tapi masalah keamanan dari pembeli dan customer. Kalau kita jual beli, si customer bisa melihat barang kita, membuka, melihat, bagus, beli. Pedagang udah dilihat, oh ya oke. Ingat, kita tidak masalah untung rugi. Di dalam perdagangan itu adanya ikhlas dan pengorbanan. Kenapa? Kalian tidak boleh memberikan suatu barang yang cacat. Kalau kalian memberikan suatu barang yang cacat, berarti kalian akan dianggap besoknya adalah seorang penipu sama si customer, dan customer tidak akan datang lagi. Makanya itu konten saya berikutnya adalah masalah untung rugi atau ikhlas dan pengorbanan. Di
buat kalian sekarang yang ingin masih bermain saham, kalau saya sarankan sudahlah, bermainlah yang aman. Untuk apa kalian investasi? Banyak loh orang seperti itu, punya 100 juta baru punya 100, mau investasi A B C D, karena dia tidak ingin bekerja, karena dia orang inginnya itu dilihat tapi punya uang. Nggak bisa, bos. Mendingan kalau saya bekerja jelas berdagang, dan jangan dipikirkan orang pedagang itu tidak punya uang. Malah yang saya sayangkan itu orang-orang yang bermain saham itu karena dia modal mepet dan tidak mau bertarung, jadi dia bermain saham itu. Kalau saya sarankan, berhentilah bermain saham, mari kita berdagang yang akadnya jelas, jual beli, saya jual barang, saya dapat untung, selesai sampai situ. Oke, kembali lagi di Andra Sumarni, tetap di Berbagi Otak untuk menguatkan jiwa berdagang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.